Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Di mana ya? Ilal masyiati maring kersaning Allah yastani dunyender kullu syai'in apa saban-saban perkara walaisat lan oranana ya masyiah tastanidu iku nyender apa hiya ya masyiah ila syai'in maring sewiji-wiji ilal masyiati yastanidu kullu syai'in seluruh perkara kullu syai'in yastanidu itu tergantung ilal masyiati kepada kehendak Allah walaisa tastanidu hiya ila syai'in kehendak Allah itu tidak tergantung kepada sesuatu apapun. Jadi seluruh perkara tergantung kepada kehendak Allah dan kehendak Allah tidak tergantung kepada seluruh perkara. Berdasarkan ayat Iza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iza aroda syai'an apabila Allah menghendaki sesuatu ayyaqula lahu kun fayakun cukup dengan berkata kun fayakun maka terwujudlah sesuatu itu. Jadi kehendak kita itu nggak ada apa-apanya kalau dihubungkan kepada kehendak Allah. Yang terwujud adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Makanya kalau dihubungkan antara kehendak kita dengan kehendak Allah, itu terbagi 4. Satu, kita menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terwujud kehendak kita karena dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, kita menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terwujud kehendak kita karena dikehendaki oleh Allah. Seperti misalnya kita pengen punya istri, Allah menghendaki, terwujud kehendak kita. Punya kita istri kan, setelah punya istri pengen punya anak, Allah menghendaki, terwujud kehendak kita, punya kita anak. Jadi yang berfungsi itu adalah kehendak Allah. Sebab kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terwujud kehendak kita itu. Buktinya banyak yang rumah tangga udah puluhan tahun pengen punya anak, nyariat ke sana sini. Kalau Allah tidak menghendaki punya anak, nggak punya anak.
Jadi yang berfungsi itu adalah kehendak Allah. Kehendak kita terwujud itu kalau dikehendaki oleh Allah. Makanya ketika terwujud apa yang kita kehendaki, seharusnya hati kita itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau wujudkan apa yang aku kehendaki. Bukan malah kita ujub, membanggakan diri kita sendiri, atau takabur, sombong diri. Kalau nggak ada gua, sambil mukulin dada. Kalau gua nggak kayak begini nih, nggak bakalan sukses kayak begini gua. Nggak ingat hatinya kepada kehendak Allah, lupa hatinya kepada Allah. Ujub takabur. Kalau kita lihatnya pakai hukum adat, wajar ya. Karena ada yang diujubin, ada yang ditakaburinnya. Orang kaya ujub, bangga dengan kekayaannya dan takabur, wajar. Karena ada yang dibanggain, ada yang dijadikan untuk bahan takabur gitu. Kalau menurut hukum adat wajar. Boleh-boleh aja kalau berarti orang punya ilmu itu bangga dengan ilmu. Takabur wajar, orang ada ilmunya kok yang dia jadikan kebanggaan gitu kan. Dan dia jadikan untuk takabur. Wajar kalau menurut hukum adat. Dia punya jabatan, bangga dengan jabatan, bahkan takabur dengan jabatan. Kalau menurut hukum adat wajar. Ada yang dibanggain, dia punya jabatan. Ada yang dia jadikan bahan untuk takabur, ada. Wajar. Kalau menurut hukum adat sih wajar-wajar aja. Yang nggak wajar itu menurut hukum adat, nggak punya kekayaan, kok kaya, nah ini. Ujub gitu kan, takabur bahkan. Nah ini yang kata hukum adat kurang ajar ini. Nggak wajar, karena nggak ada yang dibanggain. Begitu juga nggak punya ilmu, bangga gitu, merasa paling pinter gitu, bahkan takabur. Nah ini kurang ajar menurut hukum adat. Nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, bangga merasa berkuasa, bahkan takabur. Nah ini kurang ajar menurut hukum adat. Jadi kalau menurut hukum adat ya wajar-wajar aja orang kaya itu sombong dengan kekayaan, ya, ujub membanggakan diri atau takabur dengan kekayaan wajar, karena ada orang yang berilmu. Kalau menurut hukum adat wajar-wajar aja dia bangga dengan ilmunya, takabur dengan ilmu. Begitu juga yang punya jabatan, wajar-wajar aja kalau menurut hukum adat dia bangga dan takabur dengan kekuasaan. Tapi kalau menurut hukum syara mah nggak bagus. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak menyukai orang yang takabur. Kalau menurut hukum syara mah nggak bagus. Jadi artinya masih jauh hati kita untuk bisa sampai marifat kepada Allah kalau masih ada ujub kita, kalau masih ada takabur dengan kekayaan, keilmuan, kekuasaan. Masih jauh untuk bisa sampai marifat kepada Allah. Masih jauh untuk jadi waliullah, paling jadi wali nikah, wali murid, wali kota. Nah itu ya. Jadi pertama kita menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terwujud kehendak kita karena dikehendaki oleh Allah.
Iza aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kedua, kalau bahasa hikamnya, ilal masyiati yastanidu kullu syai'in walaysat tastanidu hiya ila syai'in. Kedua, kita menghendaki, Allah tidak menghendaki. Maka tidak akan terwujud kehendak kita karena tidak dikehendaki oleh Allah. Kita menghendaki. Banyak contohnya, yang rumah tangga pengen punya anak, karena Allah tidak menghendaki, tidak terwujud kehendaknya. Padahal syariat-syariat sudah dilaksanakan. Ya, datang ke ustadz, ke kiai, disuruh sama kiai, apa itu, banyakin baca istighfar aja ya. Soalnya khosiat baca istighfar itu untuk supaya diberi keturunan berdasarkan ayat Taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kita amalin baca istighfar gitu. Diamalin oleh pasangan suami baca istighfar karena pengen punya anak. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak terwujud. Kalau begitu percuma aja dong Pak Ustadz baca istighfarnya. Jawabannya enggak percuma. Tetap dapat pahala dari arah istighfar, dapat pahala dari arah doa. Karena yang jelas dengan berdoa itu Allah beri kita pahala. Karena doa itu mukhul ibadah, bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Masalah ijabah doanya itu hak prerogatif Allah. Di luar batas kemampuan kita itu. Yang penting kita berdoa. Yang jelas dari berdoa itu dapat pahala. Jadi nggak ada ruginya baca istighfar, baca doa gitu. Walaupun apa itu belum dikehendaki oleh Allah. Terus saja ngedoa. Bisa jadi doa kita dijabah oleh Allah dalam bentuk lain gitu kan. Dalam bentuk lain. Macam-macam dalam bentuk lain itu. Misalnya bibi kita datang, ya udah nih kalau kamu belum punya anak mah urusin aja anak bibi ini. Nah itu juga ya bentuk ijabah yang Allah kehendaki untuk kita gitu. Ngurus anak angkat gitu. Ya macam-macam. Nah itu, kita menghendaki, Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud kehendak kita karena tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita tanya tukang kuli, tukang beca, lu pengen kaya apa pengen miskin? Pasti jawabannya semua pengen kaya, nggak ada yang pengen miskin. Nggak ada yang pengen miskin. Pengennya semua kaya. Tapi kehendak Allah kan nggak begitu. Tentu di dunia ini tidak Allah kehendaki semua kaya. Karena tidak akan terorganisir kalau semuanya kaya di dunia ini. Untuk terorganisir dunia ini harus ada yang kaya dan harus ada yang miskin. Kalau kaya semuanya, nggak ada yang mau jadi kuli nantinya kan. Nggak ada yang mau nanam padi nantinya. Nggak ada yang mau nurunin karung dari gudang ke mobil, dari mobil ke gudang nanti. Lah bagaimana mau terorganisir kalau kayak begitu? Makanya Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran, Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran bahwa Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku yang membagi kepada kalian tentang urusan rezeki selagi kalian
hidup di dunia. Ba'duhum fawqa ba'din, sebagian ada yang kaya, sebagian ada yang miskin, supaya terorganisir. Kalau miskin semua juga nggak terorganisir, kaya semua nggak terorganisir. Maka Allah jadikan sebagian ada yang kaya, sebagian ada yang miskin, supaya terorganisir kehidupan di dunia itu. Itu kehendak Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kehendak kita semuanya pengen kaya, nggak ada yang pengen miskin. Yang terwujud kehendak Allah kan, bukan kehendak semua kita. Jelas kita menghendaki, Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud kehendak kita karena tidak dikehendaki oleh Allah. Bisa bahasa Al-Qur'annya, iza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahasa hikamnya, ilal masyiati yastanidu kullu syai' wa laysa tastanidu hiya illa syai'. Ketiga, kita tidak menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terwujud apa yang tidak kita kehendaki karena dikehendaki oleh Allah. Kita tidak menghendaki. Siapa yang hendak sakit? Nggak ada kan? Siapa yang hendak mati, yang pengen mati? Nggak ada. Siapa yang pengen susah? Nggak ada. Semua kita pengennya sehat, pengennya kaya, pengennya senang. Kita tidak menghendaki sakit. Tapi kalau Allah menghendaki sakit, kena juga kita. Walaupun kita sudah menjaga kesehatan, dokter kurang bagaimana? Dia menguasai ilmu kesehatan, tapi wayahnya sakit, dokter lagi sarua. Kiai kurang bagaimana? Ahli ngawirid untuk penjagaan. Hizbun Nasr diwirid, Hizbun Nawawi diwirid, Rotib Sakron Al-Hadad diwirid untuk penjagaan. Kalau wayahnya sakit, wayah sakit. Jadi yang berfungsi itu adalah kehendak Allah. Kehendak kita nggak ada apa-apanya. Kita tidak menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terwujud apa yang tidak kita kehendaki karena dikehendaki oleh Allah. Dokter kurang bagaimana ngebelain pasiennya supaya sembuh gitu kan. Obat yang paling mahal dikeluarin untuk obatnya. Impus dipasang, selang angin dipasang. Kalau Allah menghendaki lain, yang terwujud kehendak Allah, bukan kehendak dokter. Nah itu ya, kita tidak menghendaki, Allah menghendaki, maka akan terwujud apa yang tidak kita kehendaki karena dikehendaki oleh. Bahasa Al-Qur'annya, iza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bahasa hikamnya, ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wa laysa tastanidu hiya illa syai'. Keempat, kita tidak menghendaki, Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud apa yang tidak kita kehendaki karena tidak dikehendaki oleh Allah. Kita nggak pengen sakit, alhamdulillah sekarang nggak sakit. Nah nggak sakitnya itu terwujudnya nggak sakit itu ya karena dikehendaki oleh Allah, bukan semata-mata kehendak kita gitu. Maka kita yang dikasih sehat jangan ujub, jangan takabur dengan kesehatan, karena dikehendaki oleh Allah. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Jadi keempat, kita tidak menghendaki, Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud apa yang tidak kita kehendaki karena tidak dikehendaki oleh. Dalil Al-Qur'annya, iza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bahasa hikamnya, ilal masyiati yastanidu kullu syai' wa laysat tastanidu hiya ila syai'.
Bahasa tauhidnya la ilaha illallah, la irodata illallah, la ilaha illallah, la murida illallah, la ilaha illallah, la irodata illallah. Tidak ada yang menciptakan kehendak kecuali Allah. Jadi yang ngasih kehendak kepada kita itu Allah. Kehendak kita itu pemberian dari Allah. Kita diberi keinginan. Ya. Diberi keinginan. Ada keinginan. Kenapa kita diberi keinginan oleh Allah? Karena kita diberi nafsu dan akal gitu. Sehingga pengen makan enak, kan itu reaksi dari nafsu. Pengen sehat, pengen banyak duit, itu reaksi dari nafsu. Terus pengen bisa ibadah, itu reaksi dari akal. Ya, reaksi dari akal. Jadi Allah yang menciptakan kehendak, la irodata illallah. Terus la ilaha illallah, la murida illallah. Tidak ada yang maha berkehendak kecuali Allah. Berarti kehendak kita ini gak ada apa-apanya kalau dihubungkan kepada kehendak Allah. Karena kehendak kita ciptaan Allah. Allah yang maha berkehendak. Berarti yang terwujud itu adalah kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab.